Kita eh, bikin 4 tiang, kemudian pasang itu atap dari daun koli lontar tadi. Daun lontar. Daun lontar tadi itu yang peristiwa dinamakan Hapeng Kedeh. Hapeng Kedeh. Lalu mereka mulai tinggal di situ, terus mereka mulai merenung, nah ini kita bisa menanam. Kita bisa menanam pohon ini kita bisa tanam. Akhirnya mereka menanam pohon, lalu mereka mencari. Mereka tidak mungkin bertani. Mereka awal-awal tidak mungkin bertani. Mereka mulai mencari makan minum. Anak cucunya mulai mencari makan minum. Mencari makan minum jauh. Tapi mereka mulai tanam itu pohon, dan pohon itu hidup. Kemudian mereka menempatkan orang tuanya di bawah pohon itu. Kemudian mereka berpesan, orang tua itu berpesan bahwa kami tetap menunggu kamu di sini, di bawah pohon ini. Kemanapun kamu pergi, kamu lihat pohon ini. Kalau kamu lihat pohon itu, berarti kami ada di bawah situ. Tolong datang. Ya mereka kemana-kemana, mereka cari ramuan segala macam, datang. Temukan mereka punya nenek, bapak mama di sini bawah pohon itu. Lalu mereka mulai menyembah bapak dan mamanya. Menghormati karena mereka melihat bahwa ini pohon memang ada, batu memang ada, tapi batu tidak bisa menolong. Ular datang dia tidak membantu. Pohon juga sama. Datang serangan angin, ribut segala macam, dia juga tidak membantu. Tumbang. Lalu dia juga hancur. Tapi hanya bapak mama yang masih ada. Berarti bapak mama ini yang harus disyukuri, dihormati. Lalu mereka menanam 2 buah batu sebagai tempat duduknya. Tanam 2 buah batu sebagai tempat duduk bapak dan mamanya. Lalu setelah bapak dan mama itu sampai pada tua, mereka mati. Nah, bapak dan mama juga mati. Jadi kita harus kemana lagi? Nah, akhirnya mereka mulai melambangkan batu itu sebagai bapak dan mama. Tempat duduk yang tadi. Mereka pakai batu karena memang batu ada. Berpikir bahwa batu itu tetap ada. Dia tidak berpindah, dia tidak bisa bekerja, tetapi dia tetap ada. Lalu bapak dan mama duduk di atas itu. Bapak mama juga sudah tidak ada, tapi mau simbolkan mereka bagaimana? Akhirnya mereka pakai batu yang tempat duduknya itu sebagai simbol. Simbol. Lalu mereka berpikir, ini pasti ada sesuatu ini. Di luar dari kita pasti ada sesuatu. Mereka mulai berpikir kembali bahwa mereka menanam. Kita menanam pohon kita tanam, tapi dia hidup. Dia hidup berarti ada sesuatu yang membuat dia bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, akhirnya itu dalam sebuah pola pikir ya. Mereka berpikir bahwa ada sesuatu ini apa. Mereka tunduk dan melihat bahwa kita tanam di tanah ini. Tapi nanti akarnya tumbuh. Tapi akarnya tumbuh itu karena bukan karena hujan dengan panas. Karena hujan dari atas, panas juga dari atas. Berarti ada unsur yang membuat dia bisa hidup. Nah, dari atas ini siapa yang beri? Hujan dengan panas dari atas, siapa yang beri? Di bawah tampung. Mereka mulai merenung, tidak menemukan. Akhirnya namanya juga tidak ada. Mereka tengadah ke langit, mereka hanya melihat hanya ada matahari, hanya ada bulan. Akhirnya mereka menamakan bahwa dia itulah Rera Wulan. Sesuatu yang mereka mencari tadi itu, apa itu? Apa itu? Itu yang Rera Wulan. Ketika mereka menengadah ke langit, hanya temukan di atas matahari dengan bulan pada malam hari. Di bawah ada tanah.
Berarti unsur atas dan unsur bawah ini yang bertemu. Mereka ini yang memberikan kehidupan. Sampai pohon ini ditanam dia bisa tumbuh. Mereka ini yang memberikan kehidupan. Mereka memberikan kehidupan, kemudian mereka mulai merenung kembali. Ini tapi siapa sebenarnya ini? Jadi mereka masih dalam proses pencarian. Mereka masih dalam proses pencarian, tidak menemukan nama. Akhirnya mereka terpaksa menamakan dia itulah Rerabulan dan Tanah Eka. Rerabulan Tanah Eka. Rerabulan Tanah Eka berarti sang pencipta langit dan bumi. Bukan Rerabulan sendiri dan Tanah Eka sendiri. Rerabulan Tanah Eka. Artinya sang pencipta langit dan bumi. Dari situ baru mereka yakin bahwa kalau begitu kita punya Tuhan itu ialah Rerabulan Tanah Eka. Rerabulan dan Tanah Eka. Dari situ saya mulai menulis alapnya tadi Kelam Holo dengan alap Rerabulan Tanah Eka itu. Jadi yang dimaksud dengan alap Rerabulan Tanah Eka itu Tuhannya itu Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Jadi kalau diucapkan hanya Rerabulan, ya matahari dan bulan. Tanah Eka ya tanah dengan lingkungannya. Nah itu terpisah. Tapi Rerabulan Tanah Eka berarti satu kesatuan. Memang tidak ada nama, jadi mereka terpaksa memberikan nama itu. Yang artinya bahwa itu adalah yang menciptakan mereka. Yang ketika mereka tanam pohon tadi bisa tumbuh tadi dan berkembang, kemudian mereka menikmati hasilnya. Dari situ saya mulai menulis dari pemikiran saya tadi itu, baru akhirnya menemukan alap Rerabulan Tanah Eka. Alap Rerabulan Tanah Eka ini yang kemudian lari ke Pancasila tadi, ke bintang tadi itu, ke bintang tadi itu. Bintang itu yang tidak kelihatan toh, jadi yang kelihatan di atas hanya matahari dan bulan, yang di bawah kan hanya unsur Tanah Eka. Jadi hanya disimbolkan secara nyata, benda-benda yang nyata, tetapi yang dimaksudkan itu sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi manusia terpaksa harus memberikan simbol itu karena memang tidak ada yang lain, kemampuan mereka terbatas. Ya, itu sebuah pola pikir leluhur kita ya, leluhur kita, sebuah proses pencarian akan yang Maha Esa ya, akan yang Sang Pencipta itu ya. Sebuah proses pencarian luar biasa teman-teman ya. Seperti itulah pengalaman yang sudah disampaikan oleh Pak Boli, dan kita berharap semoga bukunya itu bisa diterbitkan. Moga-moga. Ini saya dengar masih ada tulis lagi buku lagi ya Bapak? Saya tulis lagi satu itu judulnya belum ada. Belum ada judul. Sudah selesai tapi judul belum ada. Judul belum ada. Tapi masih menceritakan tentang apa garis besarnya? Sasarannya menceritakan tentang bumi kita ini. Bumi kita ini start dari awal hanya satu tanah, dan sasarannya ke Atlantik. Wah, Atlantik yang dinyatakan hilang, menurut saya tidak hilang. Dia itu hanya karena terjadi tabrakan kemudian pecah lalu terjadi penggeseran perlahan-lahan, akhirnya menghilang dan tidak kelihatan oleh manusia Eropa zaman itu. Jadi Atlantik itu tidak hilang. Tidak hilang. Oke teman-teman, untuk part ini kita cukup sampai di sini. Kita akan lanjut lagi dengan buku yang kedua, dan ini juga belum terbit teman-teman. Judulnya bahkan belum ada, bahwa benua Atlantik itu tidak hilang, tidak tenggelam teman-teman. Kita ketemu lagi ya di part berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ciao. Makan mangga dulu. Wah, iya. Wah, keren ini.